semua sahabat rumah belajar, kembali bersama saya Junita Ria Ukur Girsang, Guru Mapel IPA di SMP Negeri 2 Simpang 4. Kali ini kita akan membahas tentang konsep listrik statis. Pernahkah sahabat menggosokkan balon ke rambut? Apa yang terjadi? Coba sahabat perhatikan video berikut ini. Mengapa setelah balon digosokkan pada rambut, balon akan menarik kertas ketika didekatkan? Apakah ini suatu magic? Tentu saja tidak. Inilah yang dinamakan gejala listrik statis. Gejala listrik statis merupakan gejala-gejala kelistrikan yang terjadi karena ketidakseimbangan muatan benda. Nah, sebelum memahami lebih jauh tentang listrik statis, kita harus memahami konsep atom terlebih dahulu. Atom merupakan unit terkecil penyusun materi. Atom berbentuk bulat seperti bola. Di dalam atom terdapat partikel subatom, yaitu proton, neutron, dan elektron. Proton bermuatan positif, elektron bermuatan negatif, dan neutron tidak bermuatan atau netral. Proton dan neutron membentuk inti atom yang disebut sebagai nukleus, sementara elektron berada di kulit atom dan bergerak mengelilingi inti atom. Karena letak elektron yang berada di kulit atom dan selalu bergerak, maka sangat mudah bagi elektron untuk berpindah dari satu atom ke atom lainnya. Nah, karena adanya perpindahan elektron inilah yang menyebabkan terjadinya muatan pada benda. Ada benda yang bermuatan positif dan ada benda yang bermuatan negatif. Pada dasarnya, setiap benda memiliki jumlah proton dan elektron yang sama, sehingga normalnya benda tersebut dalam keadaan netral karena jumlah muatan positif sama dengan jumlah muatan negatif. Namun, benda netral dapat menjadi benda yang bermuatan positif atau negatif. Bagaimana caranya? Pertama, benda tersebut melepaskan elektron. Ketika suatu benda melepaskan elektron, artinya muatan positif dari benda tersebut lebih banyak dari muatan negatif, sehingga benda tersebut akan bermuatan positif. Yang kedua, benda tersebut menerima elektron. Ketika suatu benda menerima elektron, maka muatan negatif dari benda tersebut akan lebih banyak daripada muatan positif, sehingga benda tersebut akan bermuatan negatif. Salah satu cara untuk mengubah benda menjadi bermuatan adalah dengan cara menggosokkan benda. Misalnya sisir plastik atau penggaris plastik yang digosokkan pada rambut kering akan bermuatan negatif karena sisir atau penggaris plastik mengalami kelebihan elektron. Artinya, elektron dari rambut berpindah ke sisir atau penggaris plastik. Contoh lain, ketika kain sutra digosokkan ke kaca, maka akan terjadi perpindahan elektron dari kaca ke kain sutra. Akibatnya, jumlah elektron pada kaca berkurang sehingga kaca menjadi benda yang bermuatan positif. Demikian juga sebaliknya, karena kain sutra menerima elektron dari kaca, menyebabkan kain sutra bermuatan negatif. Karena muatan negatif kain sutra lebih banyak daripada kaca. Hal ini dapat ditunjukkan pada urutan deret benda yang akan bermuatan negatif bila digosok dengan sembarang benda di atasnya dan akan bermuatan positif bila digosokkan pada benda di bawahnya. Deret ini dinamakan deret tribolistrik. Elektroskop adalah alat yang dipakai untuk mengetahui adanya muatan listrik. Elektroskop memiliki 3 bagian utama, yaitu kepala elektroskop, daun yang terbuat dari lempeng emas atau aluminium,
dan logam penghantar atau konduktor yang menghubungkan kepala elektroskop dan daun elektroskop. Daun elektroskop akan tertutup apabila kedua daun elektroskop mempunyai muatan yang tidak sejenis, sehingga akan saling tarik-menarik. Dan begitu juga sebaliknya, jika muatannya sama, maka daun elektroskop akan membuka karena saling tolak-menolak. Namun bila benda tidak bermuatan atau netral, maka kaki atau daun elektroskop akan tetap menutup. Demikianlah pembahasan mengenai konsep listrik statis. Saya harap sahabat semua dapat memahaminya. Tetap belajar untuk semua, di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Sampai jumpa dan terima kasih.